Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman kelompok saya yaitu Maulana Bayu ingin mempresentasikan UAS Sistem Cerdas. Studi kasusnya yaitu adalah perekonomian masyarakat yang semakin menurun pada masa COVID-19. Pembahasan. Metode yang digunakan adalah dengan cara wawancara pasien yang akan diperiksa dengan menanyakan gejala yang dialami. Setelah wawancara dilakukan dan hasil wawancara diinput pada sistem. Dilakukan perhitungan CF, yaitu suatu metode untuk dapat membuktikan apakah suatu fakta yang terjadi disebut pasti atau tidak pasti yang berbentuk matris. CF menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seseorang bakal terhadap suatu nilai. Metode ini menggunakan perhitungan berdasarkan kemiripan yang dibagi dengan bobot yang telah ditentukan. Metode CF menunjukkan suatu ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. CF merupakan parameter klinis yang diberikan MYCIN yang digunakan untuk menunjukkan besarnya suatu kepercayaan. Rumus dasar CF yaitu CF dalam kurung H, E, tutup kurung, minus MB dalam kurung H, E, tutup kurung, minus MD dalam kurung H, E, tutup kurung. Selanjutnya, Bayu. Dan untuk keterangannya adalah CF, H, E adalah faktor kepastian dalam hipotesis H yang mempengaruhi oleh evidensi. Selanjutnya MB, H, E adalah measure of belief, merupakan ukuran kepercayaan dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E. Selanjutnya MD, H, E yaitu measure of disbelief yang merupakan ukuran tidak kepercayaan dari hipotesa H yang dipengaruhi oleh evidence E. Terus kemudian H sama dengan hipotesa atau kesimpulan yang dihasilkan bernilai antara 0 sampai 1. E yaitu evidensi atau fakta atau gejala. Perhitungan berikut adalah perhitungan kombinasi dua atau lebih aturan dengan fakta atau gejala yang berbeda tetapi dalam hipotesa yang sama. Aturan 1 yaitu CFH, E1 sama dengan CF1 sama dengan CEL kali CF aturan 1. Dan kemudian untuk aturan kedua yaitu CFH, E2 sama dengan CF2 sama dengan CE2 kali CF aturan 2, CF kombinasi CF, CF2 sama dengan CF1 ditambah CF2, kemudian 1 dikurangi CF1. Untuk beberapa tahapan yang meliputi penentuan basis pengetahuan, pemodelan aturan CF, proses penghitungan sistem, dan implementasi sistem. Basis pengetahuan yang dilakukan untuk menentukan hipotesa dan evidensi yang terjadi pada masing-masing status pasien yang dikategorikan ke dalam 3, yaitu pasien dalam pengawasan, yaitu disingkat dengan PDP. Dan kemudian orang dalam pemantauan disebut ODP, dan orang yang dianggap non-suspend yaitu disebut non. Pemodelan aturan CF yaitu proses pemodelan algoritma yang dihubungkan dari suatu pasien dan gejala. Contohnya, pemodelan aturan CF ini yaitu jika mengalami demam maka flu. Dalam rumus yang dibuat yaitu jika demam dan flu, untuk proses penghitungan yang dilakukan yaitu proses penghitungan sistem dengan mengacu pada rumus CF dengan penentuan CF pakar dan CF user yang dipilih berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien yang diperiksa. Perhitungan dibuat dua model yaitu perhitungan sistem dan perhitungan manual. Perhitungan sistem pada penelitian ini dilakukan dengan menginput data pasien sebanyak 152 pasien, sedangkan proses perhitungan manual hanya dilakukan kepada yang mewakili pasien. Fungsi dari penghitungan manual yaitu fungsi memastikan output perhitungan sistem telah berjalan dengan baik sesuai aturan dari rumus CF. Basis pengetahuan ini dengan menentukan gejala penyakit yang dialami oleh pasien positif COVID-19 secara umum ada beberapa yang mempunyai spesifikasi utama seperti pada tabel berikut. Yaitu nama gejala dengan kode G01 yaitu pergi keluar negeri yang terdapat COVID-19. Kemudian GO2 batuk kering, GO3
berusia 50 tahun ke atas, GO4 kelelahan, GO5 demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. GO6 pernah kontak langsung dengan orang yang terinfeksi COVID-19, GO7 sesak nafas, GO8 hidung tersumbat, GO9 tenggorokan sakit, GO10 bersin-bersin, GA11 sinar X pada paru-paru, G12 nafasan cepat tak normal. Untuk keterangan gejala utama penderita COVID-19 dengan ODP yaitu hasil orang dalam pemantauan, PDP pasien dalam pengawasan, non-suspek, nama gejala akan dihubungkan dengan relasi atau pasien berdasarkan fakta yang telah terjadi di lapangan dengan memperhatikan aturan CF. Nama gejala akan dihubungkan dengan relasi status pasien berdasarkan fakta yang telah terjadi di lapangan dengan memperhatikan aturan CF. Pembobotan yang dilakukan pada sistem ini dengan langsung menginputkan nilai CF pakar antara 0 sampai 1 dengan menghitungkan antara MB dan MD secara manual. Menurut penelitian yang dilakukan pada kasus yang terjadi di Tiongkok, mendapatkan hasil yaitu 1 dari 3 orang terinfeksi di negara Tiongkok yang mempunyai gejala seperti yang ada pada tabel nama gejala. Maka CF pakar yang diisi bisa berdasarkan penelitian tersebut atau berdasarkan pengamatan pakar. Sedangkan pada CF user memiliki aturan jika memilih gejala tersebut maka nilai CF secara default yaitu memiliki bobot 1. Berikut adalah pembobotan yang diberikan untuk yang termasuk kriteria PDP, ODP, dan non-suspek. Basis pengetahuan pakar. Yang pertama ada kode status, yaitu non, nama status pasien non-suspek, kode gejala G08, nama gejala hidung tersumbat, bobot atau CF pakar 0,4. Yang kedua, non, nama status pasien non-suspek, kode gejalanya G10, nama gejala bersin-bersin, bobot atau CF pakar yaitu 0,4. Selanjutnya, ODP, nama status pasien orang dalam pemantauan, kode gejala G01 yaitu pergi ke luar negeri yang terdampak COVID-19 yaitu bobotnya 0,7. Selanjutnya ODP orang dalam pemantauan G02 yaitu batuk kering, bobotnya adalah 0,6. Selanjutnya ODP orang dalam pemantauan G06 yaitu pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 yaitu bobotnya 0,7. PDP pasien dalam pengawasan G01 pergi ke negeri yang terdampak COVID-19 yaitu bobotnya 0,7. PDP pasien dalam pengawasan G02 yaitu batuk kering, bobotnya 0,6. PDP pasien dalam pengawasan G03 yaitu usia kurang lebih 50 tahun, bobotnya 0,6. PDP pasien dalam pengawasan G04 yaitu kelelahan, bobotnya 0,6. PDP pasien dalam pengawasan G05 demam kurang lebih 38 derajat Celcius, bobotnya 0,6. PDP pasien dalam pengawasan G06 yaitu pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, bobotnya 0,7. PDP pasien dalam pengawasan G07 yaitu sesak nafas, bobotnya 0,8. PDP pasien dalam pengawasan G09 tenggorokan sakit, bobotnya 0,6. PDP pasien dalam pengawasan G11 sinar X pada paru-paru, bobotnya 0,8. PDP pasien dalam pengawasan G12 pernafasan cepat tak normal, bobotnya 0,6. Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing nama status dan nama gejala yang dialami, maka user dapat langsung melakukan diagnosa pada pasien dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat seperti berikut. Pada proses diagnosa, user memilih gejala berdasarkan gejala yang dialami pasien yang diderita atau dialami sehingga ketika user klik diagnosa, sistem akan mulai menghitung CF dan akan meranking nilai perhitungan yang paling besar hingga yang paling kecil. Status pasien dengan nilai CF yang paling besar akan dipilih menjadi hasil paling utama yang masuk database. Perhitungan dimulai dengan menentukan nilai aturan atau rule 1 dan 2. Perhitungan gejala yang dipilih. Nama gejala yang pertama, pergi ke luar negeri terdampak COVID. CF pakar 0,7, CF user 1, CF pakar CF user 0,7. Literasi nama gejala yang kedua, batuk kering.
CF pakar 0,6, CF user 1, CF pakar atau CF pakar dikali CF user 0,6. Yang ketiga, demam kurang lebih 38 derajat Celcius, CF pakarnya 0,6, CF usernya 1, lalu dikalikan yaitu 0,6. Yang keempat, pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, CF pakar 0,7, CF user 1, kalau dikalikan jadinya 0,7. Yang kelima, sesak nafas, CF pakar 0,8, CF user 1, dikalikan menjadi 0,8. Perhitungan sistem. Proses penghitungan sistem menggunakan rumus perhitungan 3, yaitu persamaan CF kombinasi karena terdapat lebih dari satu gejala yang diinputkan oleh user. Setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan CF pakar dan CF user sebelumnya, maka selanjutnya perhitungan dengan menghasilkan CF yang akan digunakan untuk menghitung CF kombinasinya. Hasil perhitungan manual pasien menggunakan Gunawan sistem ranking 1. Kemungkinan 1 menjadi PDP. Literasi. Yang pertama, CF1 ditambah dalam kurung CF2 dikali 1 minus CF1 dalam tutup kurung 0,7 ditambah dalam kurung 0,6 dikali dalam kurung 1 minus 0,7 dalam tutup kurung sama dengan 0,88. Yang kedua, 0,88 ditambah 0,6 dikali 1 minus 0,88 yaitu 0,952. Yang ketiga, 0,952 ditambah 0,6 dikali 1 minus 0,952 yaitu hasilnya 0,9808. Yang keempat, 0,9808 ditambah 0,7 dikali 1 minus 0,9808 sama dengan 0,99424. Yang kelima, 0,99424 ditambah 0,8 dikali 1 minus 0,99424 hasilnya 0,998848. Hasilnya yaitu 0,998848 dikali 100 yaitu jadinya 99,88%. Hasil perhitungan manual pasien Gunawan sistem ranking 2. Kemungkinan 2 menjadi ODP. Literasi, CF1 ditambah CF2 dikali 1 minus CF1. Yang pertama, 0,7 plus 0,6 dikali 1 minus 0,7 hasilnya 0,88. Yang kedua, 0,88 plus 0,6 dikali 1 minus 0,88 hasilnya 0,952. Yang ketiga, 0,952 tambah 0,7 dikali 1 minus 0,952 hasilnya 0,9856. Hasilnya 0,9856 dikali 100 sama dengan 98,56%. Hasil perhitungan semuanya adalah 152 pasien. Kode status non, nama status non-suspek, rata-rata CF persen 40,00, total 2. ODP, orang dalam pemantauan, rata-rata CF-nya 91,38, total 114. PDP, nama status pasien dalam pengawasan, rata-rata CF persen 98,25, total 36. Brand totalnya adalah 152. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, mendiagnosa dini COVID-19 dengan mengelompokkan status pasien seperti PDP, ODP, dan non-suspek yang akan diperdalam dengan hasil uji lab untuk memastikan pasien yang dinyatakan positif atau negatif terinfeksi COVID-19. Yang kedua, dari data perhitungan nilai CF 152, pasien yang diinputkan pada penelitian ini menghasilkan 114 ODP, 36 PDP, dan 2 non-suspek dengan masing-masing memiliki rata-rata CF 98,25%, 91,38%, dan 40%, dan sudah sesuai dengan hasil yang didapatkan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Selanjutnya, Bayu. Dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dan mengadministrasi data pasien sebagai bentuk penanganan dan pencegahan terhadap penularan COVID-19. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata kami yang kurang berkenan. Wes mari. Dol.